semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Rani Audio Library. Saat ini aku mau membuat video untuk rekomendasi buku lagi, terutama di summer 2020 ya. Dan rekomendasi itu adalah rekomendasi dari Bill Gates, dan saya hanya menyampaikan untuk penonton-penonton dan teman-teman yang ada di Indonesia yang menonton channel YouTube saya ya. Jadi tentu kalian udah kenal dong siapa Bill Gates ya, dan dia adalah salah satu orang terkaya di dunia yang memiliki perusahaan Microsoft. Kalau kalian tahu Microsoft, pasti semua orang tahu, tapi mungkin masih ada juga orang yang belum tahu. Itu adalah yang ada di komputer kita ya, di sistem program Microsoft. Oke teman-teman, saya akan membacakan 5 rekomendasi buku untuk summer 2020 ini. Yang pertama adalah buku dari Dr. Edith Eva Eger dengan judul The Choice. Jumlah total halaman 384 halaman, dan buku ini memenangkan The Award-winning International Bestseller dan dipublikasikan 7 September 2017. Jadi penulis Dr. Edith adalah salah satu Holocaust survivors ya, atau Holocaust adalah orang-orang yang selamat dari siksaan Nazi. Pada usia 16 tahun, Edith Eger, seorang penari balet dan pesenam yang terlatih yang dikirim ke Auschwitz setelah orang tuanya dikirim ke kamar gas malaikat maut oleh petugas Nazi ya. Jadi dikirim ke kamar gas untuk dibunuh. Kemudian setelah orang tuanya mati, Eddie dipaksa untuk menari untuk menghibur petugas Nazi. Itu kegiatannya dulu ya. Dan mereka menghadiahkannya sepotong roti yang kemudian dia bagikan untuk tahanan-tahanan Nazi yang lainnya. Dari situlah, karena kemurahan hatinya itu yang nantinya akan menyelamatkan hidupnya. Eddie dan saudara perempuannya selamat dari beberapa kamp kematian dan pawai kematian. Ketika pasukan Amerika membebaskan kamp-kamp pada tahun 1945, mendapati Eddie nyaris hidup dalam tumpukan mayat. Buku ini sangat menarik ya, karena menceritakan tentang perjuangan Eddie dan juga banyak orang di masa lalu yang secara psikologis tertekan namun bisa survive sampai sekarang gitu. Dan Eddie ini merupakan psikologis yang diakui oleh internasional. Dan buku The Choice ini lebih dari hanya sekedar memori, karena ini adalah buku yang menginspirasi, yaitu bahwa Eddie akhirnya menjalin kisah pribadinya yang luar biasa karena selamat dari Holocaust dan bisa lepas dari hantu-hantu kemarahan masa lalu dan rasa bersalahnya, hingga kisah-kisah mengharukan dari orang-orang yang dia bantu untuk disembuhkan ya. Benar-benar sangat menarik karena buku ini penuh kasih dan mengubah hidup orang yang membacanya. Sangat menarik ya teman-teman. Itu buku pertama, dan selanjutnya buku kedua adalah Cloud Atlas. Penulisnya adalah David Mitchell, jumlah total halaman 544 halaman, diterbitkan bulan Maret 2004. Cloud Atlas adalah novel ketiga karya penulis Inggris David Mitchell. Diterbitkan tahun 2004, buku ini terdiri dari 6 cerita bersarang yang saling menghubungkan, yang membawa pembaca dari Pasifik Selatan yang terpencil di abad ke-19 ke Pulau Hawaii dengan masa depan pasca apokaliptik yang jauh.
Cloud Atlas memenangkan penghargaan British Book Award Literary Fiction dan Richard and Judy Book of the Year. Tahun ini diterbitkan untuk terpilih oleh Booker Prize Nebula Award untuk Best Novel dan Arthur C. Clarke Award. Di antara penghargaan lainnya, sebuah adaptasi film yang disutradarai oleh Wachowskis dan Tom Tykwer dan menampilkan pemeran ensemble dirilis pada 2012. Kemudian buku yang ketiga ada buku berjudul The Ride of a Lifetime. Penulisnya adalah Bob Iger, Robert Allen Iger. Dia adalah seorang American media eksekutif dan film producer yang menjadi Executive Chairman of the Walt Disney Company, yaitu dia adalah presiden ABC Television dari tahun 1994 ke 1995. Kemudian dia menjadi Executive Chairman di Walt Disney ya. Dan buku ini adalah bestseller Times New York. Robert Iger menjadi CEO Walt Disney Company pada tahun 2005 selama masa sulit yang persaingannya lebih ketat dari sebelumnya dan teknologi berubah lebih cepat daripada kapanpun dalam sejarah perusahaan. Visinya muncul ketika ide yang jelas, yaitu kembali berkomitmen pada konsep bahwa kualitas penting merangkul teknologi alih-alih melawannya dan berpikir lebih besar atau global, mengubah Disney menjadi merek yang paling kuat di pasar internasional. Buku ini sangat menarik ya teman-teman, kalian bisa belajar banyak pastinya karena buku ini membahas tentang CEO Robert Iger dalam memimpin 220.000 karyawan dan mengeksplorasi prinsip-prinsip untuk kepemimpinan yang sejati, yaitu optimismenya, keberaniannya, ketegasannya, keadilannya. Dan buku ini adalah buku yang membahas keingintahuannya yang tanpa henti, yang mendorong Iger selama 45 tahun, dimulai saat ia bekerja di studio paling rendah hingga sampai dia menjadi orang yang mengubah Disney ya menjadi perusahaan yang maju. Oke teman-teman, kalian kalau berminat bisa membaca buku itu ya. Dan yang keempat ada buku Great Influenza dari John M. Barry, totalnya berjumlah 546 halaman, publication date-nya 2004. Buku ini membahas tentang Great Influenza atau sejarah influenza, karena buku ini menjadi populer saat ini di tengah pandemi COVID 2019. Dan buku ini dibaca oleh Presiden George Bush ketika ia sedang berlibur di peternakannya di Crawford. Studinya ini akhirnya menjadi penetapan rencana untuk pemerintah federal dalam mempersiapkan pandemi di masa depan dalam pidato November 2005. Buku ini adalah menceritakan tentang cerita kematian di dalam sejarah pandemi ya. Ini merupakan buku non-fiksi yang meneliti pandemi flu di tahun 1918, pandemi terburuk dalam sejarah. Barry berfokus pada apa yang terjadi di Amerika Serikat pada waktu itu dan berupaya menempatkannya dengan latar belakang sejarah Amerika dalam konteks sejarah kedokteran. Lalu yang terakhir, referensi buku yang bisa dibaca untuk musim panas kali ini adalah Good Economic for Hard Times. Ini dipublikasikan pada November 2019, jadi masih baru ya. Totalnya berjumlah 432 halaman. Buku ini menjawab tentang deskripsi ekonomi baik untuk masa sulit, yaitu jawaban-jawaban yang lebih baik untuk masalah terbesar kita.
Para pemenang hadiah Nobel menunjukkan bagaimana ekonomi jika dilakukan dengan benar dapat membantu kita memecahkan masalah sosial dan politik yang paling sulit di zaman kita. Mencari tahu bagaimana menghadapi masalah ekonomi yang kritis saat ini mungkin merupakan tantangan yang besar di zaman kita. Jauh lebih besar dari perjalanan ke ruang angkasa atau bahkan mungkin terobosan medis revolusioner berikutnya. Dalam buku ini, ekonom MIT terkenal Abhijit V. Banerjee dan Esther Duflo mengambil tantangan ini membangun penelitian mutakhir di bidang ekonomi yang dijelaskan dengan kejernihan dan keanggunan. Asli provokatif dan mendesak, Good Economic for Hard Time membuat kasus persuasif untuk intervensi yang cerdas dan masyarakat yang dibangun di atas belas kasih dan rasa hormat. Imigrasi dan ketidaksetaraan, globalisasi dan gangguan teknologi, keterlambatan pertumbuhan dan percepatan perubahan iklim. Ini adalah kecemasan besar di seluruh dunia, dari New Delhi dan Dakar ke Paris dan Washington DC. Sumber daya untuk mengatasi tantangan ini ada di sana. Yang tidak kita miliki adalah ide-ide yang akan membantu kita melompati tembok ketidaksepakatan dan ketidakpercayaan yang memisahkan kita. Jika kita berhasil, sejarah akan mengingat era kita dengan penuh rasa terima kasih. Jika kita gagal, potensi kerugian tidak terhitung. Oke teman-teman, itu tadi adalah 5 rekomendasi buku untuk dibaca di summer atau musim panas tahun 2020 ini. Kita yang 5 buku kemarin baru selesai membaca 1 ya. Namun kalau kalian mau loncat, mau membaca yang lain, boleh silahkan ya, bebas aja. Dan seperti saya juga mungkin nanti akan memilih mana yang terbaik dan pastinya akan saya share juga ya di YouTube channel saya. Terima kasih sudah menyimak, salam sukses selalu dan jaga kesehatan selalu teman-teman di masa-masa sulit pandemi COVID-19. Semoga kita selamat dari wabah ini dan terus bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman, salam bahagia selalu, terima kasih. Oh ya, juga saya mau ingatkan ke teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube saya karena itu sangat mendukung perkembangan channel YouTube saya. Please kalian komen, like, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Sampai ketemu di video-video saya yang selanjutnya ya. Thank you.